Salam sehat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, brothers and sisters. Ketemu lagi dengan Dr. Bing yang akan membicarakan masalah testing pada COVID. Ya. Testing pada COVID yang pada saat ini begitu diributkan, tapi saya lihat bahwa mereka melakukan hal-hal yang tidak terarah. Testing itu sebetulnya adalah suatu hal yang biasa. Tapi kita perlu sadar bahwa testing itu adalah suatu moment of lama. Artinya pada waktu dites itu misalnya negatif, kita boleh berbangga-bangga bahwa kita masih negatif. Tetapi apakah tes itu tetap benar selanjutnya? Tidak, bukan. Kalau minggu depan yang bersangkutan kena infeksi COVID, apa jadinya? Akan positif. Apakah yang pemeriksaan pertama tadi salah? Tidak sama sekali. COVID itu di dalam ilmu public health harus diawasi dengan dua cara. Yaitu pertama dengan surveillance, atau kedua adalah untuk case finding. Jadi kita tidak bisa memeriksa seseorang itu sembarangan saja, asal mau tes kita tes ya. Ada tata caranya ya. Surveillance atau case finding. Pertama saya ingin bicarakan mengenai rapid test yang sekarang lagi marak di Indonesia. Semua orang ingin di rapid test, sampai ke RT, RW, semua harus rapid test ya. Tapi tanpa tujuan yang jelas ya. Sebenarnya untuk rapid test ini ada satu hal yang penting sekali, adalah adanya suatu window period. Window period ini satu istilah yang dipakai di zaman HIV/AIDS. Artinya sejak kuman itu, virus itu masuk ke dalam badan sampai bisa menimbulkan tes yang positif, itu adalah waktu window period ya. Jadi kalau kita dites pada saat ini negatif, kita harus tes ulang minggu depan untuk mengetahui kepastiannya apakah benar positif atau negatif ya. Kalau positif, antibodinya akan meningkat sedikit demi sedikit hari per hari ke atas. Yang sampai kapan saya juga tidak tahu, karena banyak yang pasien-pasien yang katanya sudah sembuh kambuh kembali ya. Perlu penelitian-penelitian lebih lanjut yang saat ini belum ada. Sekarang saya membicarakan masalah surveillance dulu. Pengamatan ya. Kita perlu mengamati orang-orang di sekitar seorang pasien yang ada di rumah sakit rujukan misalnya, berapa persen pada saat ini, bulan April tahun 2020, berapa persen dari perawatnya, dari dokternya, dari supir ambulannya, dari petugas laundry-nya, dari petugas cleaning service-nya, semua diamati berapa persen ya. Kalau ada yang positif, tentu saja kita harus masuk ke rumah sakit kalau ringan. Kalau berat kita harus ke rumah sakit rujukan untuk dijaga kesehatannya agar tidak sampai harus masuk ICU ya. Misalnya seorang pegawai puskesmas, perawat puskesmas, dia juga harus melakukan hal-hal seperti ini ya. Ada juga population at risk yang di luar rumah sakit. Misalnya adalah polisi, petugas-petugas pemerintahan, atau general population. Kita ada tata caranya sendiri-sendiri bagaimana kita harus memeriksa polisi, harus memeriksa masyarakat umum ya. Masyarakat umum mungkin lembaga polling lebih tahu bagaimana harus mencari sampling di sana supaya bisa menggambarkan bahwa itu adalah keadaan COVID di masyarakat umum di suatu tempat ya. Misalnya ada satu survei yang bagus sekali dari anggota calon polisi ataupun polisi yang masih dalam pendidikan. Dari 1.500 orang yang dites, ternyata 300 positif, 1.200 negatif. Artinya apa? Artinya bahwa COVID ini sudah menjalar di masyarakat. Karena si 300 orang ini sudah masih sehat sekali, karena tidak ada gejala apapun. Tapi sudah ada COVID positif. Jadi menandakan bahwa penyakit ini sudah ada di masyarakat kita. Ya. 20% dan 80%. Ya. 20% dari orang-orang yang bergaul di masyarakat atau dari mana mereka berasal itu sudah positif ya. Nah sekarang kalau tujuan kedua adalah untuk case finding maupun untuk diagnosis ya. Untuk case finding kita kalau ada satu pasien positif, misalnya ada seseorang yang datang ke rumah sakit karena gejala-gejala COVID lalu dites dengan rapid test dan positif, apakah yang bersangkutan menderita COVID atau tidak dengan memeriksa PCR, orang itu juga merupakan pasien klinik. Sehingga yang bersangkutan yang mempunyai kontak 2-3 minggu sebelumnya, semua kontaknya harus diperiksa. Hal ini sudah dilakukan di Singapura dan kelihatannya mereka cukup berhasil.
menelusuri semua kontak-kontaknya dan memasukkan mereka dalam karantina ya. Ini harus dites dengan 2 tes kalau untuk case finding. Bukan kalau dengan untuk surveillance cukup 1 tes. Bagaimana? Kalau hasilnya positif, maka harus ke Wisma Atlet atau ke rumah sakit rujukan lainnya. Dan kalau negatif, harus dikarantina 2 minggu karena masa inkubasi daripada COVID adalah 2 minggu. Setelah 2 minggu diperiksa ulang. Kalau tetap negatif, kita harus tetap waspada. Khususnya bagi orang tua yang tidak bisa membuat antibodi dengan baik, sehingga dia harus dilindungi, diawasi di rumah sakit dan sebagainya, yang akan saya bicarakan di dalam episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara, dan jangan lupa memencet like, subscribe, komen, dan share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih.